2011 terungkap lagi. Al-Quran pun dikorupsi. Jadi maksud saya sebenarnya dalam titik ini kelihatan betul bahwa korupsi itu secara teoritis kan berarti ada wewenang plus diskresi, dikurangi transparansi, dikurangi akuntabilitas. Makin besar wewenang, makin besar diskresi, makin kecil transparansi, makin kecil akuntabilitas, korupsi berjalan. Berarti di lembaga eksekutif, seperti Departemen Agama atau legislatif atau juga di yudikatif, ternyata problem ini tidak pernah selesai. Kemudian apa pelajaran kedua yang saya dapatkan? Korupsi itu ternyata adalah kejahatan instrumental. Sesuatu yang direncanakan. Kemudian pelakunya adalah orang-orang pintar. Orang seringkali menyebutnya sebagai high profile. Oh, jadi saya makin paham. Tidak ada satupun cara untuk menghukum koruptor untuk membuat mereka jerak. Tampaknya demikian. Dari Menteri Agama sampai yang sekarang, semua partai melakukan kegiatan korupsi, kerjasama antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tidak ada seorang pun yang merasa jerak terhadap ini. Ini pertanyaannya sebenarnya. Apakah yang dilakukan oleh KPK dengan jalan menangkap atau menghukum orang itu menyelesaikan persoalan? Pertanyaannya sebenarnya menjadi PR buat kita. Karena di dalam fungsi KPK yang namanya penegakan hukum, yang namanya menangkap begitulah ya, itu sebenarnya hanya 1/5. Selebihnya kan ada pencegahan dan segala macam. Di titik ini menjadi pertanyaan buat saya. Bagaimana menghadapi kejahatan instrumental, bagaimana menghadapi orang-orang pintar ini. Kemudian yang kedua, bagaimana menghadapi mafia korup ini yang melibatkan semua partai. Partainya Ruhut, wasekjennya, bendara umumnya, dan alhamdulillah hari ini anggota Dewan Pembinanya, Hartati. Jadi ini rupanya berkelanjutan seperti itu. Nah ini yang menjadi persoalan buat kita. Di DPR, kalau memang persoalannya adalah soal wewenang dan soal diskresi, bagaimana caranya kita mengawasi wewenang ini dan mengawasi diskresi ini dan meningkatkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitasnya. Terakhir saya ingin mengatakan saja, saya ingin memuji kepada KPK. KPK jangan pernah ragu, jangan pernah kepalang dalam memberantas korupsi di Indonesia. Tidak ada seorang pun di negeri ini yang bersedia 1 rupiah ataupun 1 ayat sucinya atau 1 kitab sucinya dirampok oleh para pejabat-pejabat publik. Jadi jangan ragu, jangan kepalang. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya ada temannya si Agustinus mau nambahin. Saya, kalau Pak Johan Budi bicara bahwa tidak ada unsur politis, itu hak Anda sebagai jubir KPK. Tapi ada beberapa fakta Pak Irjen yang harus Anda amini. Pertama, tanggal 20, Rakornas di Hotel Horizon, ada pembagian buletin dan buku memberantas korupsi debat. Pas hari itu juga Roni, salah satu Balitbang Debat, melemparkan isu ini. Fakta lain, semenjak Nasruddin Umar menjabat menjadi wamen, tidak pernah 1 kali pun diundang rapat baper zakat dan haji. 3, fakta lain, Menteri Agama seolah-olah berdiri dalam satu kubu, Sekjen dan Irjen. Ini konflik internal Departemen Agama yang kemudian isu ini sengaja dihembuskan, ditekan, meskipun pengembangannya dari WAUD itu oleh orang-orang Departemen Agama, oleh Sekjen, oleh Irjen, dan di backup oleh Menteri Agama. Jadi benar ada di internal. Ini konflik internal yang kemudian... Tapi kejahatan ini terjadi itu. Terjadi, tapi bukan Fajrul salah, bukan ayat suci yang dikorap. Tapi cetakan yang berbentuk Quran yang dikorap. Substansinya pada teks. Teks itu kertasnya, bukan pada ayatnya. Saya kira bukan itu perdebatan kita. Pak Bang Karni, Pak Irjen, ini Anda harus jujur. Pak Surya Demali harus jujur.
ini juga konflik internal yang sengaja sejak awal digelindingkan sama Sudi Silalahi sama Marzuki Ali bahwa debat itu oleh Pak Menteri dijadikan kapal keruk. Saya kira cukup. Nah, itu Pak Izan. Sekarang Anda. Ya, terima kasih. Dengar nih. Bentar, Des. Saya dapat ini apa namanya BBM dari jalur orang-orang P3. Tepatnya juga Parmusi ini nih. Di sini disebut ada nama apa namanya Ermalena Muslim sebagai staf khusus dari Menteri Agama Surya Dharma Ali yang menekan wakil menteri ini ada di sini. Jadi merasa nggak enak si Nazarudin ya. Sehingga tidak bisa mengungkapkan yang sebenarnya. Nah, saya kira ini masukan buat KPK perlu diperiksa ini sampai Menteri Agamanya diperiksa. Kenapa? Ya nggak mungkin enggak, karena dana abadi ini kan lebih dari 40 triliun. Dan perlu diduga juga waktu kongresnya atau muktamarnya bagi-bagi duit, kan pernah saya ngomong. Ini nggak diperiksa juga sama KPK. Surya Dharma Ali, Ketua Umum P3, ya, jelas gitu loh. Jadi dalam pengerjaan ini harus ada ketegasan sebagai KPK, jangan nggak tegas. Ada orang-orang yang seperti ini patut untuk diperiksa gitu loh. Baik. Yang kedua soal Golkar perlu juga kan. Ini kenapa malu-malu cuma aja malu. Sikat dong sih yang udah tersangkanya ini dipecat secara moral atau apa. Kan dia udah ngakui juga dia udah bersalah. Jadi saya kira Mbak Nurul jangan cuma ini. Nah, ini saran dari kita. Karena ini gini, ini kutukan besar dari kita kaum umat Islam ini soal Al-Quran. Kita baca Quran jadi gak enak nih hasil korupsi gitu loh. Cukup. Terima kasih Bang Karni. Saya mau menyampaikan bahwa akar masalah dari satu kejahatan ada 3K, di mana semuanya mesti bersatu, yaitu ada kesempatan, ada kewenangan, dan ada kemauan. Kalau salah satu unsur aja tidak ada, maka tidak akan terjadi kejahatan apapun juga, Pak. Oleh karena itu kalau dibanggar dan sebagainya, kalau tidak ada kemauan, meskipun ada uang di situ tidak akan ambil. Nah ini coba tolong diperhatikan, 3K ini dipecah, Pak. Apa powernya dipecah, ada atau kesempatannya yang dipecah, atau kemauannya yang dipecah. Baik. Terima kasih. Mahasiswa dulu. Ada yang mau dibilang? Dari UIN malam ini. Ya, Langsung aja. saya sebetulnya mau ikut mengkritik DPR sebetulnya tentang bagaimana sikap dia, perilaku dia dalam menanggapi kasus yang ada gitu kan. Nah, dari sekian banyak akhir-akhir ini kan banyak para yang diangkat lagi isunya bahwa banyak dari anggota DPR itu terlibat kasus korupsi lagi. Maksud saya menambahi apa yang disampaikan tadi sama Imam Masjid Istiqlal bahwa ini kaitannya sama moral. Ya kan, ini kaitannya sama moral. Maksud saya begini. Kalau Anda coba refleksikan kembali lah catatan harian Anda itu di saat Anda mencalonkan diri sebagai anggota DPR, di mana Anda meyakinkan masyarakat gitu kan, mencoba untuk merebut hati mereka dengan niat yang baik, visi misi yang jelas, gagasan yang luar biasa gitu kan. Setelah didapat tidak dimanfaatkan dengan baik, khususnya kawan-kawan aktivis lah yang punya nilai-nilai luhur, yang punya nilai-nilai baik gitulah ya, kawan-kawan aktivis yang duduk di bangku DPR. Kalau yang lain saya tidak berharap banyak. Maksud saya gerakan ini harus dibuka catatan ulang itu. Visi misi Anda yang dulu pernah Anda agung-agungkan sama orang-orang banyak itu harus dibuka kembali gitu loh, di mana nanti Anda akan merasa bahwa oh iya, ternyata saya punya utang sama mereka itu. Jadi kalau setiap hari APBN dianggap jadi bulan-bulanan kawan-kawan banggar gitu kan, saya kan jadi malas bayar pajak kira-kira gitu. Semua orang juga nanti pada akhirnya akan merasa akan dikecewakan gitu Pak, kira-kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karni, mungkin saya nggak banyak banget komentar gitu. Saya senang dengan Pak Fajrul tadi menyatakan bahwa
korupsi itu direncanakan itu benar gitu. Mungkin kepada DPR ya, Bangdar ini mungkin diciptakan gitu loh untuk bagian anggaran ini, itu mungkin perlu kita pertanyakan gitu loh. Jadi apa diadakannya Bangdar ini untuk bagian anggaran sehingga jadi mencuat banyak korupsi-korupsi yang dulu tidak ada. Kedua, mungkin dinyatakan tadi seperti Bapak dari media menyatakan ini bukan ayat-ayat ya di korupsi. Apapun bagaimanapun juga mau cetakan itu ya korupsi Al-Quran. Di mana-mana kita sebagai muslim dibeli Quran untuk diamalkan gitu loh. Apalagi sekarang mau dicetak. Kok dicetak untuk dibagikan segala macam masih dikorupsi. Apalagi muslim lagi yang melakukan itu. Benar apa yang kata Bapak Mui tadi gitu loh. Moralnya itu kemana gitu loh. Jadi seolah-olah begini. Ibadah diperbanyak. Terus kemudian dosa pun diperbanyak korupsi ini biar berimbang nanti akhirnya. Jadi mungkin itu seperti yang Bapak tadi bilang, agama ini penerjemahannya dari ayat-ayat agama itu tidak mendalam kepada hati nuraninya. Itu Baik, aja mungkin. Pak Benyamin. Kiri makan nih belum? Ya, kiri sudah tinggalin aja. Ditalikan kalah. Pak Karni, tadi Pak Fahrul menyatakan bahwasanya tahun 2009 seorang menteri diajukan ke pengadilan. Ya? 2006. Padahal akhir tahun 50-an itu seorang sekjen Kementerian Agama yang berinisiasi K sudah dihadapkan ke pengadilan dengan tuduhan yang salah satunya dikemukakan oleh Pak Ridwan Saidi tadi. 7 tahun, tapi kemudian menjalani hanya 5,5 tahun. Bagaimanapun juga saya optimis Pak Karni, bahwasanya dengan masuknya Anggito Agi Maju ke Departemen Agama, itu sebagai seorang profesional dapat membereskan soal keuangan yang sangat ribet di Departemen Keuangan, walaupun saya tahu dia pernah mengatakan bahwasanya dia akan berhadapan dengan mereka-mereka yang sudah vested, dan saya tahu juga bahwasanya berat sekali tugas beliau, tapi dalam hal ini kita harus dukung. Kita boleh saja kehilangan segala sesuatunya, tapi tidak boleh kehilangan harapan. Itu. Terima kasih. Baik, pemirsa, kita benar-benar sampai di ujung acara. Saya ingin mengutip Al-Quran. Saya minta hadirin dengarnya dengan baik. Surat Al-An'am ayat 123. Dan demikianlah pada setiap negeri kami adakan pembesar pejabat-pejabat yang jahat, yang melakukan tipu daya dan korupsi dan lain-lain di negeri itu. Akan tetapi mereka itu hanyalah menipu diri sendiri, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Dan kemudian Rasul pun berkata, Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap, beserta perantara keduanya. Diriwayatkan Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Kita ketemu ALC akan datang. Luar biasa, luar biasa. Itu orang itu bukan narasumber. Yang mana? Pengerjaan kita. Nggak tahu.